Oke, next guys, ini kita udah sampai di proses perakitan mesinnya. Seperti biasa, wajib bersih, glowing. Oh, helinere ganti, ada guratan-guratannya, ayo, script. Oke, yuk lanjut munamuni dulu. Mohon maaf yo, klarifikasi dulu, gitu. Mohon maaf kemarin yang mungkin ada tersinggung yo. Ya, mungkin no, nggak ngerti aku ada yang tersinggung apa enggak ya. Oke, mengenai tanda piston marking atau tanda depan ya, memang ada dua ternyata, satunya titik, satunya segitiga ya. Jadi 4 piston ini, 2 piston markingnya segitiga, 2-nya lagi tanda titik. Dan ternyata tanda titiknya itu adalah sebagai tanda, hanya sebagai tanda yo. Hanya sebagai tanda. Satu tanda 2 makna, maksudnya gitu. Satu tanda 2 makna. Selain dia punya tanda depan, dia ternyata ada tanda lubang. Oke. Nah ini ya, begini pistonnya. Ini yang tandanya titik bulat ya, marking tandanya titik bulat, tanda depan dan tanda lubang. Ini nih lubangnya, yang ini ada tirusnya ya, yang ini tidak. Terus ini ada garis 2 sebagai piston marking juga untuk tanda depan yo. Yang ini tandanya segitiga, garisnya ada 1. Tujuannya untuk apa? Tanda yang ini untuk sebagai lubang, bukan pelumasan loh ya. Ini sebagai lubang sistem pendingin piston. Ya, bukan pelumasan, karena di sini nggak ada lubang itu. Yo, dulu udah pernah tak buatin waktu kita ngerakit engine 4D56T. Ya, 4D56T yang dipakai Strada Triton pertama, masih konvensional. Mesinnya mirip atau sama persis dengan L300 tapi pakai turbo. Ya toh. Bentuk pistonnya udah begini tapi nggak ada coakannya gini. Terus warunya itu waru lebar gitu ya. Nah, terus yang diperhatikan yo, tanda depan ini pistonnya di sini yo, D5. Datanya nanti tak sertakan foto-fotonya yo, screenshotan, aku dapat datanya. Terus kalau ada yang tanya dapat datanya dari mana, sekarang Google banyak masih yo. Oke masih di Google banyak, tergantung kita bagaimana kita mencarinya. Kalau kita mau cari data yang spesifik dan yang beneran atau yang serius ataupun yang akurat, itu jangan cari data artikel orang-orang kita. Yo, tahu sendirilah Konoha. Yo, ada yang dilebih-lebihkan, ada yang aduh, kacau. Kalau mau cari data-data, kita cari data yang akurat. Kalau kita bisa nemu di Wikipedia, cari di Wikipedia. Kalau nggak bisa, cari di artikel lain yang datanya akurat, gitu loh. Oke. Ini tandanya gini. Tanda ini menandakan ini ada tirusnya, dan ini lubang ini kan dapat oil jet. Jadi ketika di posisi tertentu, oil jet itu akan nyemprot ke pen piston. Tapi di posisi atau di kondisi piston berada di beberapa derajat gitu, oil jet fokus masuk ke sini, olinya congos keluar lewat situ yo. Oke, langsung kita lihat saja lubangnya. Langsung kita lihat saja lubangnya. Seperti ini. Waduh, askernya boleng karena di dalamnya pernah kerendam air. Aku kalau ngerakit mesin kaos kondisinya gini yo, sedih-sedih piye lho guys. Aduh, kelihatan nggak guys? Kelihatan lah ya. Tuh. Oke. Kelihatan nggak? Ya. Yang ini itu oil jetnya bengkoknya gini sudah fokus mengarah ke lubang tadi yo. Nah, yang ini pun sama. Nah, itu tadi tanda titik atau segitiganya tadi itu menandakan lubangnya itu harus bener pas. Gitu loh ya, lubangnya harus pas ke oil jet, karena oil jetnya itu bukan sistem pelumasan tapi sistem pendingin di kepala piston. Ya toh.
sistem pendingin di kepala piston, jadi ya harus didinginkan. Didinginkannya hanya menggunakan oli gitu. Terus jangan lupa itu valve oil jetnya pastiin bener-bener bersih, ditusuk-tusuk gampang, ringan, bersih, dalamnya udah nggak ada lagi kotor-kotoran gitu ya. Bersihin, pastiin jalurnya si trotnya itu juga bersih, bolong gitu. Oke, terus apalagi yo? Pastiin ringan juga karena diesel yo. Pastiin ringan. Terus jangan takut-takut guys kalau kamu pengen buatin pelangganmu engine yang awet tapi kamu sedikit repot, boleh seperti ini. Ya. Untuk ring piston aku tetap percaya sama TP meskipun dibungkus apalah ya. Mana bungkusnya ya? Ada bungkusnya guys. Aduh, suasananya tidak mendukung. Nih. Bungkusnya mereknya apa ini? Egi, yo bungkusnya mereknya Egi Jepang, piston masih pakai KTB, yo piston pakai KTB, ring piston pakai Egi Jepang karena nyari yang asli TP nggak dapat guys, karena apa? Kemungkinan besar di unit ini itu dikunci, mungkin dikunci jadi si TP nggak boleh ngeluarin produk sendiri kecuali ikut mereka gitu yo. Jadi ada beberapa merek sebenarnya, tapi aku nggak nemu, atau kemarin ada yang nemu tapi harganya sedikit lebih tinggi gitu yo. Nah ring piston itu yang sering tak pakai kalau nggak Riken atau RIK yo, yang sering kita tahu itu mereknya di kemasannya RIK Jepang gitu. TP yo. Kenapa dua merek itu? Karena dua merek itu vendor ya, vendor dari perakitan sebuah mesin yo. Rata-rata itu piston juga gitu, piston itu rata-rata ART, cuman ini nggak ada ART, adanya memang itu, dan itu memang nggak ada mereknya, dan di kemasan ada beberapa kemasan itu isinya sama tapi kemasannya beda dan harganya juga beda gitu loh guys. Gitu yo. Ini sambil bahas vendor sambil kita belajar untuk nyari spare part aslinya tapi dengan kemasan bukan asli gitu loh. Jadi kalau kita pengen cari spare part apalagi udah terlanjur dalam kayak gini, kita nyari spare partnya dibantulah yo. Cari harga yang paling miring tapi isinya jangan yang miring-miring gitu loh. Yo, isinya jangan yang kemiringan gitu. Kok bisa tahu masih isinya TP? Ya, biasanya ciri-ciri TP bungkusnya kayak gini. Ya toh. Ada bungkusnya kayak gini, top 1 tuh N gitu ya. Ring nomor 2-nya tuh N. Terus di ring pistonnya dilihat. Ada angka dan hurufnya biasanya kelihatan nih. STD kelihatan? Fokus wih. Waduh, nggak fokus guys. Malah nggak kelihatan guys. Piye. Nah, yo, blur ditak yo. Nih di sini ada tulisan STD, di sini ada T1. Nih yo. T1. Kalau T itu biasanya ring pistonnya buatannya TP. Terus kalau Riken apa Mas? Kalau Riken N biasanya di sini N1, N2 gitu ya. Gitu. Terus yang perlu diperhatikan lagi saat kita merakit itu udah pernah tak buatin juga di video sebelumnya, si kancingan ini yang tajam itu di luar gini, jadi kita masukinnya gampang, ketika mau nyabutnya itu susah gitu ya. Kecuali snap ring jenis tertentu ada yang nggak bisa dibalik, kalau dibalik nggak bisa masuk yo. Ada snap ring yang jenis gitu juga, tapi ini enggak yo, yang tajam ngadepnya keluar. Jadi untuk menghindari si snap ringnya itu terlepas gitu loh yo, terlepas. Oke, terus apalagi banyak yo. Ini tak pasangnya dulu sambil pasang piston, pasang metal. Ini kemarin di rebuild, hasil rebuild bening yo. Kemarin ada 2 setang piston yang masalah toh, waktu kita bongkar tidak diperbaiki, jadi makanya metalnya begitu, dan waktu kita bongkar metalnya bisa sampai copot sendiri toh ya, begini
Pastiin kalau habis di-rebuild biasanya kewenceng guys, masang tali susah ya. Karena stangnya bekas overheat kehabisan oli guys, tapi nggak di-rebuild. Ya wajar kalau suaranya jadi gitu. Ini bautnya aja longgar nih ya. Ini bisa diakali, pukul sininya pakai pahat cetek biar dia kenceng lagi ya, kalau mau diakali. Kalau enggak ya nggak usah. Oke, nggak usah durasi yo, panjang band karena videonya memang panjang, ada beberapa episode. Kalau yang baru nontonnya di sini, episode sebelumnya ditonton ya. Aku gimana marah-marah ya. Oke, sambil kita masang ring piston. Ini oil ringnya. Kalau ini nggak ada apanya, nggak ada tanda atas yo, atas atau bawahnya nggak ada, basing aja terserah. Yang penting sambungannya nggak jadi satu di sini, satu di mana gitu yo. Balik gini aja. Karena ini ringan, nggak keras-keras banget yo. Ring piston yang paling keras itu kalau piston Panther ya guys yo. Pakai kuku bisa patah-patah kukunya. Oh iya, plus lagi sebelum ring pistonnya kepasang semua yo. Di data yang tak sertakan dalam video ini itu ada ring gap clearance ya. Ini piston nomor 4. Ini pastiin T-nya di atas. Kita lap dulu, kita masukin ya, kita masukin. Karena ini common rail ya guys, common rail itu sistem pembakarannya sama dengan bensin meskipun dia diesel, jadi lembut gitu loh ya. Jadi dia lembut. Ring gap clearance-nya itu tidak lebar, makanya tadi tak bilang tip yo. Kalau kamu pengen buatin engine untuk si pelangganmu supaya engine-nya awet, kita boleh begini, meskipun sedikit repot gitu kan, tadi tak bilang gitu toh ya. Ring gap clearance-nya piston masuk pas-pas tok, licin yo, licin ini piston tanpa ring licin. Ring gap clearance 20. Yo, nggak takut patah mas? Enggak guys, ya ini yo. Oke, kemarin waktu kita bongkar berapa? 100 ada ngamuk-ngamuk aku yo. Karena unitnya common rail, kalau unitnya diesel konvensional mungkin lah ya. Kalau diesel konvensional ring gap clearance 45 itu udah toleransi ya, itu sudah. Nanti misal pun dipaksa ya pasti ngobos gitu loh. Apalagi ini resikonya lebih banyak ketika unitnya itu ngobos. Kalau unit konvensional kan malah nggak banyak, cuman paling boros oli gitu toh. Bahkan malah anti ngejim sudah. Yang penting kalau udah ngobos, oli sama air aman, oli kurang ya di jok gitu toh, itu malah udah aman sebenarnya nyok. Kalau udah ngobos itu ngejim takut, nggak ada takutnya kita sama piston lengket gitu loh yo. Aman toh. Nih piston masuk licin, ring gap clearance 20. Ya kelihatan nggak? Nah kelihatan yo, 020 mm. Di data tadi kita tahu kalau baru loh yo, baru dan ori semua itu berani minimal sampai 15 guys, sampai kayak unit bensin yo 015 berani ya, tapi kita yang nggak berani. Spare part kita sama spare part pabrik waktu mereka ngerakit dulu kan beda yo, apalagi kawan-kawan yang nggak ngerti atau nggak tahu spare part vendornya dari sana apa gitu loh yo. Aku yang tahu spare part vendornya aja masih takut karena aku pakai liner yo. Ini linernya merek TP juga, meskipun liner cabut kita ganti tetap merek TP. Oke, sambil masang ring piston sambil muni ya guys. Ya, ini ring piston nomor 2. Ini pistonnya standar lagi ya guys, karena kita kemarin overboss atau ganti liner, jadi yo aman. Oh ini ringnya. Oke, ring
ring gap clearance kita kasih 20. Kalau Innova 25 sih guys, karena standarnya 27. Jadi tak bikin 25 gitu. Ketika nanti kita selesai running, dia paling jadi matangnya di angka segitu. Terus ini ring piston clearance ya. Jadi celah ring piston terhadap piston. Jadi di data tadi ya, di data itu ada kalau nggak salah 07 sampai 010. Oke, kita cari 010. Kita masukin. Apakah masuk? Nggak masuk ya. Nggak masuk. Ini ada 07 nya nggak? 06. Sorry, 07 nya nggak ada guys. Malah ada 06 guys. Ya, kelihatan nggak? Aduh, nih 06. Malah 06. Tipis ya guys. Oke, masuk guys. Ya, 06 masuk. 06 masuk. Di sini sama, di ring piston nomor 2 sama. 06 masuk. Oke, iya. Berarti masih bagus. Yo, sebenarnya hampir semua unit gitu ada guys data ring piston ring piston clearance terhadap pistonnya itu ada. Yo, makanya aku sendiri jarang mau nerima job yang tawarannya ganti ring piston mas. Yo, biasanya kalau ada job kayak gitu malah tak sangkal guys. Itu mobil apa sepeda motor grand om kataku. Kalau grand ya oke, tapi kalau mobil jangan. Maksudnya jangan itu kan, misal kita ketemu yang 1 silinder itu ketemu angkanya sesuai dengan angan-angan, sesuai dengan data spesifikasi. Untuk piston yang lain kan enggak, karena pistonnya bukan cuma 1. Kalau pistonnya cuma 1 oke lah, dipaksa-paksa yo. Spekulasi jadi alhamdulillah, enggak jadi yo enggak rugi gitu toh. Nah, tapi kalau ini rugi bondor, rugi waktu tuh guys ya. Jadi begini, dapat toh clue poin-poin ya, poin-poin perakitan mesin 4D56U. Terus ditambah ini ketinggian piston. Saya tak ambil alat ukur. Oke, next ketinggian piston sekalian yo. Udah pernah tak buatin sih pas aku bongkar Triton juga, waktu kita bongkar Triton overheat yo, waktu itu tak buatin, tapi kan nggak ada datanya. Jadi ini tak lengkapi dengan data. Kita cari titik TMA nya. Oke, titik paling tingginya. Ketinggian piston terhadap blok itu menentukan, kita ukur untuk menentukan tipe yo. Tipe karena packing cylinder headnya ada tipenya. Tipenya ada 3 A, B, C, dan ketebalannya itu beda-beda gitu loh yo. Nah ini kita ukur dulu, kita 0, oke, 00, oke. Kita ukur dulu ya ketebalannya. Sebenarnya ngukurnya pakai dial sih guys, tapi aku nggak punya dial ya. Ya, ketebalannya ini kan biasanya nggak sama, 0,21 ya. Kalau di data itu 0,06 sampai 0,12 itu pakai packing tipe A. Tipe A itu tebelnya berapa ada di data ya. Kita lihat lagi di piston yang lainnya sama apa enggak. Di piston yang lainnya 0010 beda toh? Beda. Coba di piston nomor 1. Kenapa kok bisa beda gitu guys? Ya wajar, karena pabriknya itu bikinnya juga produksi massal gitu ya. Nih, ini kayaknya ini yang paling tinggi nih. Coba kita 0 dulu lagi. Kita 0. Kita ukur lagi. Plek ya. Ini di pistonnya, sentolope di bloknya. Terus 0,015 ya, beda-beda tipis gitulah ya. Kalau kamu pengen rata dipapas, disamain, tapi mapasnya gimana, harus satu-satu ya. Kalau kita main engine perform, kita mau bikin unit untuk tempur balap, oke lah.
karena kita nyari kompresinya itu harus bener-bener rata dan sama persis gitu ya, dan sama persis, ditambah askrek balancing segala macem ya, askreknya dibalans segala macem. Ini packingnya aku belum beli karena aku belum bisa nentuin kita mau berapa tingginya, tebelnya ya. Kita mau pakai tipe A, B atau C ya. Kalau Innova sih banyak sih, kalau 1 KD atau 2 KD itu ada 5 A, B, C, D, E. Yo, ini cuma ada 3, jadi ngukurnya gitu. Kalau packing set aku masih percaya ini. Seperti biasa, bahannya bagus. Bahan yang kertasnya pun bagus. Aman. Yo, sil-silnya juga bagus. Ya, jadi aku packing pakai ini. Loh, itu apa nggak ada packing headnya Mas? Ada, tapi kan cling reed. Tak tukerin, tak pulangin, yo, tak taruh di sana. Nanti kalau aku udah dapat angka untuk menentukan seberapa tebal packingnya, kan aku packingnya mau pakai ori tetap kalau diesel yo. Aku kesini ngambil packing sesuai yang tak butuhkan gitu. Jadi aku belum beli, yo. Aku belum beli packingnya, itu tak tinggal buat DP lah yo. Buat DP, dan tokonya mau kita tuker tambah, mau meskipun tambahnya banyak ya nggak masalah, dihargai 100.000 nggak masalah toh. Packing ini ori 450 atau 500, oke lah, kita kan nambahnya nggak banyak gitu loh. Oke, ini poin-poinnya di sini. Yuk kita lanjut nanti ketika ada info atau kesulitan yang lain, nanti tak infokan di atas. Untuk injektor ya, untuk injektor terhadap cylinder head udah pernah tak buatin videonya, cari sendiri yo. Jadi ketebalan ring injektor itu sepele tapi dadi gawe yo. Itu tolong jangan diotak-atik. Jangan kamu berani pakai ring tipis-tipis double 2 kayak kemarin tak buang tapi ringnya guys. Tipis-tipis double 2 itu yang ditakutkan. Ketika injektornya ringnya terlalu tipis, injektornya akan ada di sini. Kalau kesondol ini gimana? Yo, ajur injektormu, yo, sak baut bracketnya itu kesondol mobrot gitu yo, jebrot. Terus kalau terlalu tebal ring injektormu, injektornya nggak muncul di ujung cylinder head, lubangnya ketutup cylinder head, ketika dia nyemprot nabrak di dinding cylinder head, yo, pasti asap putih nggak bakalan hilang, sama suara terang gitu, ya, padahal kamar real nggak dan ngabut. Ini rencana. Nah, besok kita upgrade sekalian injektornya, kita buat di Om Tio Agustin yo. Belum tak kirim sih karena kita beresin ini dulu, siapin bahan-bahannya dulu. Pokoknya nanti dibikinnya enak lah yo, dibikin enak lebih dari standarnya dulu gitu yo. Mau kita bikin enak, nanti downpipe segala macam, meskipun kita bikin enak tapi tampilan tetap standar, nggak ada yang dirubah-rubah gitu yo. Paling downpipe gitu yo. Turbo mungkin dalam, luarnya tidak, karena mumpung rusak, turbonya mumpung jebol ya. Nanti mungkin kipas pakai billet atau bushing pakai Albronze atau pakai nickel bronze gitu ya. Bushingnya ada kok jualannya, mumpung sekarang turbonya rusak, jadi dibuat gitu ya, dibuat sekalian kepalang tanggung. Karena kalau kita mau bikin enak pas unitnya nggak rusak kan pasti sayang toh, pasti sayang gitu yo. Sampai bannya kempes guys, takelku sampai karatan di sana yo. Ini berapa hari tak tinggalin, 1 minggu. Ada 1 mingguan yo, ada 1 mingguan tak tinggal ngurusin unit-unit yang lain sampai clear habis semua. Om Peri tak suruh libur dulu kalau capek yo, libur aja dulu, aku tak ngurus ini. Alhamdulillah nggak ada yang ganggu, nggak urus sendirian, datanya udah kepegang semua, kita ngurus gini. Nanti ini runningnya sedikit lebih lama guys, cuman kalau disupport injektor yang nanti hole-nya mungkin lebih banyak tapi fuel quantity-nya sama seperti standar, insya Allah suhu temperaturnya itu akan rata kayak mesin bensin lah. Insya Allah suaranya lebih halus daripada kemarin kayak transformer yo, rang tapi low power ya. Besok dibuat yang enak yo,
Buat yang enak pokoknya penak gitu ya. Ton besok diceperin ya kamu ya, biar nggak capek lagi ya. Bos mudah capek bawa kamu ngetril ya, besok diceperin. Oke, ini tenono info selanjutnya nanti tak buatin lagi. Info packing udah ya, info packing udah, ring injektor pernah tak buatin, wes nggak usah dibuat lagi. Ini nanti tak buletin di bawah biar nggak bikin video terus ya. Kok muni gitu yo. Tapi kalau ada info tetap tak buatin. Apa sih yang nggak buat kalian yo? Oke? Apa sih yang nggak? Gitu aja. Wes, entenono. Oke, entenono. Pokoknya tayang.